Selamat datang di podcast Tamu TVRI. Masuk aja, nggak dikunci. Tamu TVRI lagi ngasih gue surprise, Nur. Apaan surprise? Datengin mantan gue waktu SMP. Sayang kamu apa kabar? Diaminin Lama lagi. banget gak ketemu loh kita. Iya. Aku baik dulu pas lagi pacaran sama kamu. Jadi sekarang gimana perasaan kamu? Sekarang aku lagi sakit-sakitnya banget nih. Ya ampun aku juga nih. Semenjak putus dari Katy, gue jadi partneran sama Ketek. Sembarangan. Nggak apa-apa, dia keteknya smooth dan bagus. Haha, bagus. Enggak, gue sama dia tuh mirip tau, beda tipis. Apa bedanya? Dia cantik jelita, gue cantik jelata. Ada cantiknya, yang penting ada cantiknya. Nggak apa-apa, yang penting dia cantik. Iya, ini Katy versi Jawa. Iya. Kembar kita mirip, gue sama dia paling 11-2 juta. Jauh. Katy Indra. Apa kabar Kety? Baik-baik, halo apa kabar kakak semua? Katy tadi ngambil jaket dulu kedinginan katanya. Iya. Emang kamu gak suka dingin? Bukan gak suka, tapi gak tahan. Gak tahan? Nggak tahan. Apalagi sama cowok dingin gitu gak tahan? Iya, aku tuh sukanya dipenuhi dengan kehangatan. Makanya dulu aku putus sama kamu tuh gara-gara kamu tuh sok-sok dingin cool-cool gitu. Apaan sih udah bagus gue dapet gue. Kenapa lu dingin? Ya Burang karena gue kutub, jualan burang kulkas, kutub. gue jualan kulkas. Makanya dingin gue. Tapi Nggak bersyukur banget kan dulu dapet aku. Wah, siapa kapan lagi? aku sering kok ke salon bercukur. Bersyukur. Oh bercukur. Tapi lu tuh semuanya emang digodain begitu ya? Digodain emang sayuran. Gado. Digadoin. Kemarin ketemu Boyen begitu. Semua cewek jadinya gue ya. Yang cowok nggak? Kalau cowok bopak. Boyen bopak begitu. Tadi buat yang ini kita kasih tahu lagi, announce lagi ya. Kalau Katy ini dulu dari geng Lollipop. Geng Lollipop itu yang ada di sinetron Putih Abu-Abu. Nah sekarang gedenya malah emang Lollipop banget, pengen diemut. Apanya? Apanya? Nggak boleh. Mute, disuruh diam. Kalau Lollipop tuh manis gitu dipujinya. Ya emang manis. Enggak, jangan diemutnya ngambilnya gitu. Itu kan mau Lollipop diemut nggak? Iya sih. Aku tuh maunya disayang, tapi ini diemut, capek ya. Diimut-imutin maksudnya lo tadi. Iya kalau Udah deh, aku tadi mau balikan sama kamu nggak jadi. jangan bahaya dia kalau ngelihat cewek gitu suka diputer, dijilat, dicelupin gitu. Enggak, emang kayak dia tuh kayak biskuit gitu, kayak pengen makan biskuit gitu kalau ngeliat Ditebelin cewek. bukan disapu tadi. Tapi ngomong soal Putih Abu-Abu ya, itu kan sinetron tahun berapa tuh, Kat? 2010-2011, seinget aku ya. Itu umur lu udah berapa, Nur? Wow, gue nonton masih dia waktu belasan. SD. Lah, gue udah SMA tua berarti gue ya. Gue SMA relate gue dengan sinetron itu. Berarti umur kita nggak jauh beda ya? Mungkin Kamu berapa? 21. Enggak dong, jauh. Masa 21? Iya, soalnya aku pas main itu aku masih kayak bayi-bayi gitu. Enggak mungkin. Mungkin orang dia masih merangkang waktu itu. Enggak nonton Putih aja. Abu-Abu, enggak berapa? 29. Tahun ini 29. Gue 32, beda 3 tahun. Masih bisa lah kita berjodoh. Tapi dari mukanya bedanya jauh. Gua Dari berapa? umur dari umur dia kelihatan tetap. Berapa? Enggak kelihatan 29. Berapa? Kalau lu 32 kelihatan. Ya Allah, tua banget gua. Ini aku mau penasaran nih, Kat, gimana awalnya masuk ke dunia hiburan? Terus langsung main sinetron atau ada kayak misalkan model dulu, casting dulu gitu? Jujur, sangat-sangat beruntung. Jadi aku nggak pernah casting sama sekali. Terus waktu itu emang aku dari kecil itu kan orangnya tuh pecicilan. Ini aku nggak pecicilan gara-gara dingin aja. Dingin aja ya? Ini gara-gara dingin aja. Aslinya kalau nggak dingin lo begini-gini ngomongnya. Iya, ambil jaipongan gitu. Tapi beneran tadi dia di backstage salto. Lu nggak lihat. Kayak perindapan itu. Jadi waktu kecil itu aku ikut teater sama modeling. Terus ada salah satu apa sih namanya? Aku lupa, produser atau dia sutradara. Boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Boleh. Oh,
Halo Om Jose ya. Om Jose Halo, Mourinho, Om. Om Jose Mourinho. Salah. Jose Purnomo. Oh, Jose Purnomo, adiknya Mourinho. Terus? Om Jose Purnomo kayak lihat aku gitu waktu aku lagi modeling. Terus di waktu zamannya Putih Abu-Abu itu lagi gila-gilanya girl band. Girl band. Iya. Terus kan muka aku kan Asian sekali ya. Asian. Asian banget ya. Jadi terus dia bilang katanya kayak kamu cocok deh buat jadi girl band dan segalanya apa gitu. Terus aku tuh emang dari kecil itu jarang banget nonton TV. Jadi aku nggak ngerti dunia yang namanya perfilman, entertain itu nggak ngerti. Terus waktu dia ngajakin ngomong kayak gitu, aku cuma iya. Terus diajakin, ayo main ke kantor. Aku pikir mau diculik. Mau dibungkus? Enggak. Enggak kan diculik, namanya dibungkus. Kalau dibungkus nggak Beda. diculik. Iya, dibuang lagi bisa Oh abis ya itu. itu maksudnya. Enggak, biasanya kok. Iya. Enggak usah diain, orang udah disapu. Oh, dari Lanjut terus. Terus jadi aku pikir mau diculik, ternyata enggak. Aku dibawa ke salah satu kayak PH gitu. PH. Terus aku baru tahu itu pas datangnya tuh kayak aku baru kayak lega gitu kayak oh ternyata benar ini adalah sebuah PH gitu. Aku datang di situ terus dia datang kayak masuk ikut jadi bukan diikut casting sih tapi kayak langsung screen test gitu. Screen test. Untuk dapat peran. Terus tiba-tiba aku lupa seminggu atau berapa lama kemudian tiba-tiba langsung dibilang Katy, jadwal kamu, schedule kamu segini, nanti aku dikasih kontrak segalanya dan apa, aku nggak ngerti. Itu yang ngurusin papa aku. Terus tiba-tiba udah aku syuting aja langsung. langsung padahal nggak ada casting gitu. Nggak ada. Tapi Padahal- langsung bisa actingnya. Actingnya pas lagi Mungkin baca skrip. karena aku udah anak teater, jadi aku bisa Iya, acting iya, kali iya. ya. Udah ada basic itu kali ya. Iya, tapi emang dulu mungkin actingnya nggak bagus banget gitu loh. Dan aku mungkin dulu nggak terlalu berani kayak sekarang. Kalau sekarang kayak, ya kalau bisa salto ya aku salto, seperti kata kakak gitu loh. Oh jadi itu kayak ibaratnya dari teater nggak sengaja akhirnya kelihatan kayaknya bisa acting nih anak gitu ya. Modeling sih. Dari modeling. Tapi dia juga tahu aku teater gitu. Gitu. Berarti dari sinetron pertama langsung meledak ya. Iya, Dia dan itu viral banget. itu tuh. viral banget waktu itu dan aku rada nggak ngerti ya. Maksudnya kayak sinetron meledak itu dulu kayak gimana gitu. Terus aku pikir tuh kayak awalnya tuh waktu syuting pertama kali itu adalah semua syuting tuh seperti ini gitu loh, yang kayak pasti pakai viral, pasti orang-orang pakai yang kayak bakal wah apa gimana gitu. Tapi ternyata enggak gitu loh. Jadi terus pas aku sinetron kedua, ketiga, keempat aku langsung kayak kok ini kayak sinetron pertama gue sih. Sinetron pertama gue sampai gila-gilaan loh. Kok ini enggak ada konser, enggak ada apa, enggak ada ini. Kok gue nggak dapet treatment yang kayak di sinetron pertama, Ya, di sinetron kayak gitu. pertama, Terus kayak, oh ternyata emang aku beruntung aja waktu itu, benar-benar viral waktu itu lah ya. Yang diingat dulu tuh perannya jadi apa? Katy juga ya namanya? Katy juga ya kan? namanya. Katy juga. Itu Katy perannya juga. karakternya kayak apa? Antagonis, tadi awal-awal tuh peran aku tuh masih kayak blunder. Gimana? Karena kan ceritanya masih blunder, karena kan itu tuh kalau aku lupa gimana, tapi peran aku ada peran yang tiba-tiba dimunculkan. Oke. Peran yang tiba-tiba Kayak ada tambahan gitu. Iya, ada tambahan. Jadi ceritanya aku tuh temennya dari si ketua geng. Gitu loh. Terus kita tuh ada anaknya tuh 5 gitu. Jadi emang gengnya berenam. Sama ketua gengnya berenam. Terus udah gitu kita tuh belum ada nama sama sekali. Terus muncul namanya itu pas udah mulai berjalannya sinetron. Mulai berjalannya sinetron, terus udah gitu tiba-tiba aku punya nama tapi namaku sendiri Nama gitu loh. sendiri. Yang lain tuh namanya beda-beda, yang aku udah nama aku sendiri. Terus tiba-tiba dapet plot, dapet apa, dan plotnya dari yang awal-awalnya disuruh untuk harus centil-centil, harus pura-pura rada blow on gitu apa, tiba-tiba lama-lama jadi antagonis banget gitu. Oh jadi kayak pas berjalannya episode malah Katy ini cocoknya antagonis. Iya, gitu aku malah dikasih antagonis banget. Kira-kira karena apa? Karena looknya? Nggak Mukanya jutek? tahu kali Judes? ya. Mungkin. Apakah aku jutek? Enggak ini kalau Oke. ini. Aslinya gimana? Aslinya pecicilan malah aku. Pecicilan oh, iya, banget, iya. cerewet, bawel.
Terus suka jalan-jalan ngilang sendiri, Enggak maling gitu ya. Enggak maling, enggak. Bongkar motor. Enggak, baru aku pengen bilang mungkin ngilangnya iya. Aku kan suka ghosting orang ya. Oh. Zodiaknya apa kalau boleh tahu zodiaknya? Libra. Suka menimbang-nimbang. Makanya aku suka ghosting orang. Enggak, tapi Libra nanti aku cocok balik sama lagi kok. cocok itu Libra tuh cuma sama Cancer. Siapa di sini yang Cancer? Sotoy banget, emang dunia perjodohan kan ngerti? Iya ngerti, Libra tuh Ah, cuma sama lu Cancer. Berobat deh. bukan yang itu. Bukan. Enggak usah bawa impus loh. Yang Cancer nggak ada lagi selain dia? Gua ding lupa. Emang Pantes. Ya udah sana berobat. Lah, bukan gua dong. Bagus. Tapi itu kan episode panjang banget ya. Iya. Sampai berapa ratus sih kalau? Waktu seingat aku ya, waktu Putih Abu-Abu itu kan dia ada 1 ada 2. Kalau digabungin kayaknya hampir 400 deh. 400 episode. Episode stripping tuh Stripping. semuanya. Buset. Sampai tipes-tipes nggak itu syuting? Iya. Pernah. Beneran pakai Pernah. infus gitu syuting? Enggak, begitu tipe sih masuk rumah sakit. Aneh apa? banget nih, Masa sampai syuting kita udah gitu ya? Lah, kayak gitu. Gue tampol loh, gitu kan nggak mungkin ya. Jadi bisa dibikin lah itu skripnya kalau Katie-nya lagi di mana gitu paling ya. Pas Iya, benar. Tapi seru nggak zaman masa itu sampai 400 stripping? Bingung sih juga aku udah lupa inget ya karena kan itu kan zaman aku masih umur 13-14 tahun. Jadi kayak itu tuh di mana masa penjajakan aku mencari jati diri, aku malah syuting gitu loh. Dan syutingnya tiap hari ketemu sama setiap orang itu terus gitu loh. Jadi kayak bego-bego sendiri, kayak dodol sendiri tapi kayak menjalani aja gitu loh. Itu kan Putih Abu-Abu tentang SMA. Saat itu Katie SMP. SMP. Itu keganggu nggak pendidikannya? Enggak, karena kan ada homeschooling juga. Oh, homeschooling. Tadi awalnya tuh sekolah biasa, terus udah gitu tiba-tiba kayak papaku ngelihat, wah nggak bisa nih, aku bisa masuk nggak masuk sekolah sampai sebulan gitu-gitu, sampai gurunya nanya gitu, kita tuh masih mau nggak sih sebenarnya sekolah di sini gitu loh. Terus akhirnya papaku bilang kayak, udahlah nggak usah lah, udah kita homeschooling aja, kamu sekolah spesial aja, bilang katanya gitu loh. Jadi sekolah di rumah. Iya, gue juga sama dulu sekolah di rumah. Rumah Karena siapa? nggak bisa bayar gue telah di sekolah. Itu nggak sekolah. Belajarnya di Amit, rumah amit. aja gitu. Nah, itu nggak lu diam aja yang sekolah motor lu. Nah itu mah Dijual itu. gade itu namanya. Gade. Tapi akhirnya gara-gara Putih Abu-Abu itu bisa men-trigger si Katie untuk terus di dunia sinetron nggak? Awalnya itu udah nggak mau main sinetron lagi karena kan jujur dulu sinetron itu nggak sehat banget ya syutingnya. Terus udah gitu jadi kayak capek, kayak dari bisa callingan jam 9, selesainya jam 11 pagi gitu kan. Jadi aku yang kayak masih anak kecil itu kayak trauma lah gitu lah awal-awalnya. Terus kayak lama-lama kebiasaan, tadinya nggak mau tuh sinetron lagi, tapi akhirnya pilih TVC dan yang lain-lain gitu kan. Balik lagi ke modeling dan segalanya, tapi lama-lama mikir kayak aduh pengen syuting lagi deh, kangen lagi deh. Akhirnya ya udah aku syuting lagi gitu awal, terus FTV, terus aku mikir kayaknya aduh FTV kurang nih, masuk lagi sinetron akhirnya. Itu sinetron kedua apa tuh yang diingat? Putih Abu-Abu pertama kan, terus Aku banyak tuh banget ya. lupa inget ada sih nggak yang karena- paling berkesan gitu? Mungkin sinetron yang paling berkesan. Kan pasti udah banyak nih. Tapi yang ini nggak terkenal banget. Apa? Ayam Mengapa Aku Berbeda. Oh itu ada filmnya ya? Iya, Film jadi dan dari bukunya film, juga ada ya? Iya, Oh, iya, dari iya, buku film ke gitu ya. film terus dijadiin sinetron. Sinetron. Kenapa itu kesannya, berkesannya? Karena lucu banget di setiap episode itu, jadi ceritanya di situ aku punya plot juga sendiri. Dan di situ ceritanya aku emang harus jadi cewek yang rada blow on gitu, terus suka banget berhalusinasi. Jadi tiap kali aku berhalusinasi gitu kayak aku selalu pakai baju-baju yang kayak lucu-lucu gitu, kayak entah baju-baju princess, tiba-tiba aku pakai kostum lebah, tiba-tiba aku pakai kostum mawar, ataupun pokoknya yang halusinasi aku gitu deh. Terus tiba-tiba nanti aku harus ada scene-nya yang kayak terbang-terbang sendiri, jadi penyihir lah, apalah gitu-gitu sih. Jadi lebih suka dengan peran-peran kayak gitu malah ya? Enggak, karena seru aja gitu loh. Jadi pas tiap kali main peran itu kan peran yang lain juga ikut-ikutan. Misalnya aku tuh selalu berhalusinasi adalah aku adalah seorang pahlawan gitu loh di halusinasi aku. Terus
peran-peran yang baiknya sama yang jahatnya itu adalah kayak mereka tuh yang harus aku lawan gitu loh. Jadi mereka tuh selalu ikut-ikutan dan tiap kali kita melakukan syuting itu, tiap kali lagi syuting halusinasi aku, itu tuh kayak kita tuh bisa sampai kayak lagi pelukan harusnya lawan-lawanan gitu. Terus malah ketawa-ketawa, ini kita kapan sih selesainya berhentinya, ini gimana, ini kita ngapain sih sebenarnya, kita harus jatuh ke kiri apa ke kanan kayak gitu, dan itu yang bikin kayak kita jadi klop gitu loh. Jadi seru paling seru di itu proses ya. syutingnya ya, gitu ya. Nah tapi katanya pernah di Anak Jalanan. Iya, Itu paling meledaknya ya di situ. Makin itu terkenal salah lagi. satu yang paling meledak juga setelah Putih Abu-Abu. Tapi akhirnya katanya memilih mundur dari sinetron itu. Iya. Nah alasannya kenapa itu waktu itu? Diomelin orang tua. Jadi Enggak anak lah. jalanan. Anak-anak jalanan kan, dipikirnya Iya, jadi tidurnya beneran. di jalanan gitu. Iya, oke. siapa tahu. Enggak, sebenarnya ada masalah juga di dalamnya. There is too many things di dalamnya yang udah problematik banget sebenarnya, dan banyak orang tuh nggak tahu gitu loh. Oke. Dan problematik terakhir itu adalah aku Apa? berantem Oh, berantem. berantem gitulah sama. Jadi aku udah nggak kuat, aku mikir kayak aduh lama-lama di sini juga kayak gua ngeliat muka dia enak juga gitu, terus yang lain juga pada ngomongin dia mulu kayak gitu, terus udah gitu kayak berantemnya udah lumayan parah gitu. Jadi kayak ya udahlah out aja gitu. Terus dan dari PH-nya sebenarnya nyuruh aku untuk masuk ke sinetron yang lain. Cuma aku memilih kayak enggak deh, aku pilih PH lain aja gitu, karena aku ngerasa juga kayaknya mungkin orang-orang internalnya yang di dalam kantor tidak tahu, tapi kan orang-orang di lapangan tuh tahu. Sedangkan orang-orang di lapangan itu aku tidak menyalahkan mereka sih sebenarnya. Cuma kita kan mencari yang namanya mencari kerjaan, kita mencari nafkah gitu loh. Jadi mereka tuh tutup mulut dan kayak bukan nggak mau ikut campur gitu loh, tapi malah kayak nggak mau ngebelain kiri, nggak mau ngebelain kanan, tapi juga menurut aku nggak adil aja gitu loh. Jadi daripada aku ketemu sama orang-orang yang nggak adil lagi itu menurut aku pindah ke PH lain gitu loh. Itu clash-nya tuh sama kru atau sesama pemain? Sama pemain, Oh, itu sama terkenal pemain. banget loh. Oh iya, waktu sempat itu. viral ya waktu Sempet itu sangat ya. viral loh. Nah, itu gimana Nggak nih? usah sosok nggak tahu deh. Kan mancing dia dari Orang mantan gila polisi. lu. Oh iya. Iya. Oh iya. Nah, gimana itu? Kita lagi berantem nih. Tapi pas acting harus Iya baik-baik. tuh profesional itu ya diuji banget tuh. Untuk Kayak sebenarnya kita juga ini lagi musuhan juga Iya. sebenarnya kayak. Kita udah 3 hari Tapi nggak gua negor ya. profesional, Kita udah 3 hari nggak negor. Iya. sebenarnya masa- aku juga marah sama kamu, cuma mau gimana ya? Matiin deh kameranya dah. Enggak, mau benerin itu prompter. Kalau matiin dulu aja, saya rekam pakai HP. Tadi di konten dulu. Itu ya, profesionalitasnya untuk dijaganya gimana tuh sebelum akhirnya memutuskan keluar. Ya kita semua itu sebenarnya bermasalah gitu loh. Satu sama lain juga. Enggak. Jadi kita semua pemain gitu bermasalah sama satu orang. Sebel banget sama ini nih. Iya gitu loh. Sampai kru-krunya juga. Oh. Actually. Tapi tuh kayak sinetron kita kan lagi naik Naik di banget, atas-atasnya ya gitu loh. Dan ini kan kayak adalah mata pencariannya kita. Jadi ya kita nggak mau dong ini untuk berhenti gitu Benar. loh. Dan maksudnya pun kalaupun orang luar tahu, ya selama itu kita masih bisa menjaga ya kita jaga. Jadi ya pokoknya tiap kali take, pokoknya kita yang kayak kalau chemistry mungkin udah dapet karena kita Iya. udah sering ketemu kali ya. Dan sebenarnya aku udah temenan sama orang itu dari dia kecil juga gitu loh. Dan dia tuh baru ketemu sama yang lain itu baru-baru pas sinetron itu. Jadi pas sama aku ya chemistry dapat aja, yang kalau sama yang lain ada gapnya tuh. ada gapnya mungkin ya, Ya. tapi mungkin karena kita profesional dan segalanya dan awal-awalnya semuanya baik sampai akhirnya berantem itu ya namanya kita tuh berantem mungkin pas udah episode di ke 50-60. Oh, iya. Masih awal-awal itu ya. Iya. Soalnya panjang juga ya. Iya, Berapa episode sih itu? Ratusan ya? 500 500 sampai lebih panjang. 600. Jadi menahan Nah, 400 episode itu Buset berarti. Iya. Wah, gokil sih. Soalnya itu emang benar-benar terkenal itu. Apa lu inget nggak dulu ada anak-anak kecil pengen motor boy? ya ngerti, gua jangan ditegesin nanti tahu. Hah? Usok. Apa lu?
Siapa lu? So tau lu. Lu tahu Boy? Lah, Kan sinetron anak jalanan aku boy. anak gua jalanan selalu Iya, Boy namanya. namanya Boy. Masa Coy? Semuanya di situ namanya Boy yang paling terkenal. Oh itu. Tapi kalau langsung. Enggak, tapi kalau boleh tahu itu karena chemistry aja sama pemeran lain atau emang ada maaf ya, kayak attitude yang nggak disukain gitu. Attitude yang gak disukain. Kayak misalkan ya kalau ada orang kan biasa kayak telat, harus nungguin dia, gitu ya. Itu bisa salah satunya. Wah, berarti clue-nya paling terkenal tuh di situ. Karena kalau nggak ada dia nih nggak bisa syuting kita. Ini bisa tahu. Ayo berarti pernah Enggak, dong. gue ngeliat ada kasus di kayak gitu itu pasti gara-gara attitude nggak jauh-jauh. Berarti enggak kalau bisa ngomong kayak gitu berarti udah pernah nih ya. Dilihat aja mukanya, pengalaman berarti udah tahu. Sering. Lu syuting jam berapa? Kagak pernah syuting gua kagak bisa acting. Oh iya. Iya, dia Jadi kru doang kan? Kru doang Iya, gua waktu tuh itu, jadiin klubnya. PU apa tuh PU singkatannya? pemakaman umum. Enggak tahu, nah, pembantu umum lah. Asal. Nah itu kan berarti kan udah lama Iya, syuting udah lama sinetron. lah ya. Terus tiba-tiba nih sekarang mau syuting film. Ini film Bukan mau pertama. syuting film Udah banyak. sering ya? Udah Maksudnya sering ya? pindah Udah dari berapa kali? sinetron ke film. Enggak, sebenarnya tuh film itu pengen dari dulu sih ya. Cuma nggak kepikiran sampai yang pengen banget gitu, enggak. Terus tiba-tiba dapat kesempatan untuk main di film dan jadi pemeran utama itu pertama kali itu baru tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Sebelumnya dulu kita ini dari sinetron ke film. Film apa yang pertama debutnya? Aku lupa. Tapi dulu cuma jadi cameo. Cameo ya. Tapi dulu cuma Tapi jadi treatmentnya cameo. udah beda kan ya. Kalau itu kan stripping tiap hari di lokasi syuting. Kalau film apa bedanya tuh? Film tuh pas cameo ya enak, cuma itu doang, cuma dateng, Dikasih paling berapa tanggal. jam, terus berapa jam sama make up, take, selesai, Iya. pulang, bawa duit. Cuman sekalimat doang kadang ya? Enggak Ngomongnya. juga sih, Ada lah beberapa lah. enggak juga kalau tergantung perannya apa dulu. Kalau misalnya cameo-nya ya, misalnya dia, aku tergantung peran sih pokoknya Perannya ya, intinya tergantung penting peran. enggaknya sama Penting apa jalan enggaknya. ceritanya ya? Nah, misalnya kalau misalnya tiba-tiba dia jadi malaikat atau apa gitu kan datang, kan dia harus yang kayak menasihati orang dan segalanya mungkin panjang kali kalimatnya. Tapi kalau dia cuma yang kayak selewat cuma kayak ngatain, hah jelek lu. Cuman ngatain jelek doang pergi. Iya terus pergi gitu ya udah nggak apa-apa kan. Tapi emang dibutuhin kan. Yang ngomong jelek harus cantik. Oh iya betul. Tapi dari segi acting nih, film sama sinetron itu Iya. beda nggak sih? Oh beda, udah pasti beda. 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 Apa dari segi mana tuh beda? Kalau film itu lebih serius dan harus lebih mendalami. Tapi kalau sinetron itu sebenarnya kita juga harus serius dan mendalami. Ya. Cuma lama-lama karena udah terbiasa kita kebawa aja sama karakternya gitu loh. Jadi kayak itu ya jadi diri kita tapi di saat kita syuting gitu loh. Sedangkan kalau film itu kan kita nggak syuting hampir tiap hari ya kadang-kadang ya. Jadi ya terus pas kita muncul lagi di lokasi syuting kita harus lagi menjadi orang itu kita butuh lagi waktu gitu loh. Iya. Jadi kita harus mikirin lagi ulang gimana. Oh oke, dapetin lagi, take lagi kayak gitu. Nah itu cara dapat feel-nya gimana kalau dari Katy? Kalau misalkan ada adegan sedih, itu kayak mana cara ngumpulin emosi sedihnya gitu? Kalau aku sih dari awal aku cari dulu sumber-sumbernya gitu, misalnya kayak ya dia misalnya apa ya? Kayak tiba-tiba ingat masa ingat- lalu, ya, ingat mantan disakitin orang. Enggak juga, Enggak ya? enggak juga. Tapi kan aku harus memikirkan misalnya kayak ya kayak Atau ini dimanggilin tukang muhasabah gitu? Biar nangis. Iya biar nangis yang Yang di sekolah dia kan homeschooling nggak oh ngerti. iya nggak ngerti ya nggak ada ya suruh ingat orang tua gitu. enggak. Tergantung sih. Jadi kalau aku sih misalnya kayak aku misalnya menjadi di peran aku adalah aku single mom gitu loh. Oke. Fighting or something like that gitu loh. Terus udah gitu kayak disuruh kamu nangis, kamu tuh capek, kamu udah jadi single mom, terus udah gitu anak kamu tuh bandel dan segalanya apa gini gitu, terus gitu tapi kamu kamu punya pacar yang abusive, kamu bingung mau pilih putusin atau kamu apa, sedangkan kamu single mom. Jadi aku memikirkan ngebayangin aku jadi ngebayangin jadi itu. Aku membayangin jadi itu. Aku membayangin gila gimana caranya lo single mom, lo sendirian
tiba-tiba tapi lo punya pacar. Kan single mom itu selalu maksudnya cewek single mom itu kalau di pikiran aku adalah dia itu butuh seseorang atau sometimes dia nggak butuh seseorang yang maksudnya kayak dia butuh supporter lah gitu loh. Setiap cewek pasti butuh supporter lah ya. Terus ceritanya mungkin aku single mom terus aku butuh supporter. Tapi supporter aku adalah abusive, jadi aku harus banget yang namanya mutusin dia, tapi anak aku juga nggak support ke aku. Jadi gimana caranya aku harus jadi yang capek banget di situ. Ya aku memikirkan itu. Lu pikirin deh, Katy lo tuh single mom, terus udah gitu lo nggak punya orang yang support lu, anak lo juga nggak support lu, kehidupan lo tuh kayak gini, walaupun lu punya money or something like that, atau mungkin kayak tiba-tiba lu bangkrut atau apa, lu gimana rasanya? Jadi dibayangin gitu dulu terus langsung take tuh. Iya, aku ngebayangin, bener-bener ngebayangin. Udah gitu, udah langsung take aja. Moodnya langsung kayak mana ekspresi capeknya, tapi butuh. Iya, yang terakhir itu web series aku kali ya, aku kayak gitu ya. Tapi aku bukan single mom, aku jadi anak yatim piatu. Wah, apalagi itu. Anak yatim piatu terus kayak gitu disuruh kayak muterin, aku harus pura-pura ceria pas aku keluar dari rumah, terus pas masuk rumah, abis ngobrol sama teman, dadah semuanya, pas masuk rumah, sepi. Pas balik badan nyadar, loh rumah aku sepi, oh iya, kan aku anak yatim piatu. Gitu. Berarti perubahan emosinya juga cepet banget ya. Iya, jadi aku di situ disuruh mikir, gimana rasanya, terus udah gitu kayak aku dikasih tahu kamu harus kesini, nanti nangisnya di sini, terus harus di sini, harus di sini, harus di sini. Sebenarnya tapi kadang-kadang aku tuh nggak bisa ngatur nangis aku kapan munculnya gitu loh. Kadang-kadang itu lebih cepet daripada apa yang aku pengen gitu. Aku disuruh nangisnya harus di situ, malah aku pas udah putar balik baru jalan udah nangis gitu. Karena terlalu mendalami gitu loh. Nah terus kalau ngatur kan biasanya gitu take, terus ada cover lagi, jadi kan diulang-ulang kan adegan itu untuk terus dengan emosi yang sama itu kan gimana tuh Katy? Ya paling aku minta untuk jangan diganggu sih emosinya gitu doang. Jadi tungguin udah cepet langsung cover. Iya. Gitu ya? Iya kesel pasti ya kalau tiba-tiba lagi sedih-sedihnya tiba-tiba depannya ada yang gulung kabel gitu kan Enggak, pasti enggak, ngeganggu. enggak Enggak, kalau gulung kabel nggak masalah, itu kan udah kerjaan. Siapa tahu gitu lagi serius gitu mau nangis. Enggak, biasa sih pokoknya yang penting aku harus ingat aja sih kayak posisi aku seperti apa gitu loh. Posisi aku seperti apa, jadi aku pasti kayak tolong jadi ganggu ya, karena kan ini masih kayak di cover dan apa-apa, dan untungnya selama ini selalu bisa masuk ke peran itu sih. Nah, peran apa yang Katy suka selama bermain film? Peran yang protagonis, antagonis, atau yang lola-lola kayak tadi gitu? Ya, aku suka semua peran aku, jujur. Selama aku bermain sinetron, film, web series, aku suka banget sama semua peran aku. Pernah jadi lola, pernah. Antagonis juga pernah. Protagonis pernah, terus yang kayak yang jadi hampir yang belum pernah tuh jadi psikopat sih. Pengen coba. Belum pernah jadi psikopat, jadi hantu udah pernah. Hah, jadi hantu pernah? Jadi hantu tuh udah pernah. Terus ya banyak sih peran yang aku belum Nah, dari semua peran ini yang Katy banget? Yang aku banget paling yang Lola sih. Yang Lola malah ya? Yang Lola karena itu peran lucu kan, jadi kayak paling gampang. Karena kan aku emang orangnya kayak pecicilan abis yang kayak wah gitu. Jadi kayak untuk tinggal menambahin Lolanya aja itu yang paling gampang sih. Nah kan tadi kan bilang yang tahun kemarin ya, yang jadi pemeran utama itu film apa itu kan? Senyum Manis Love Story. Senyum Manis Love Story itu yang tentang biografinya percintaannya Pak Anies. Iya. Oh itu baru udah tayang apa belum? Belum Dia tayang. baru syuting tahun kemarin kan. Harusnya tayang tahun ini tapi aku nggak ngerti ya. Oh karena lagi panas-panasnya atau mungkin lagi aku nggak ngerti, aku nggak terlalu ngikutin politik. Iya, ini kan tentang love story-nya, bukan politik story. Kamu jadi siapa? Aku jadi Ferry Farhati. Siapa itu? Istrinya Anies Baswedan. Tuh. Nah yang jadi Caimin siapa? Gue bilang gak ada jadi Caimin. Masa nggak ada? Ya nggak ada kan ceritanya itu zaman dia pacaran begitu. Emang belum kenal waktu itu?
Caimin masih nggak Ca dulu, masih muda juga. Masih Amin namanya, Masih belum Imin, masih Imin. Sampai akhirnya jadi pemeran utama. Nah itu bisa diceritain nggak sih dari awal kenapa bisa dipilih Katy? Sebenarnya itu awalnya itu udah pernah casting di situ dan mereka tuh nggak milih aku ya. Ini hal lucu banget, gak milih aku sama sekali gitu. Karena dibilang tuh muka aku nggak mirip sama Bu Ferry Farhati. Bu Ferry Farhati itu kan mukanya bukan Asian ya, tapi mukanya adalah dia itu rada ke Jawa Arab gitu, ya Jawa Arab gitu. Terus udah gitu udah beberapa mereka ternyata udah syuting sama beberapa pemain, tapi katanya chemistry-nya nggak dapet. Terus aku tuh waktu itu kebetulan disuruh datang sama manajer aku, salah satu manajer aku gitu. Terus udah gitu suruh datang, udahlah nggak apa-apa datang aja, kamu tes apa. Dalam hati kayak aduh apa sih udah ditolak, udah biarin aja lah gitu loh. Terus tapi kan mereka belum lihat kamu langsung. Dia bilang gitu. Ya udah, oke deh, datang terus udah gitu aku di situ aku mikir kayak ya belum tentu lah gue dapat, kalaupun dapat juga peran-peran yang paling kayak peran-peran kecil-kecil biasa gitu loh. Aku nggak mikirin sampai segimananya. Cuma ya aku berusaha sebisa mungkin aja. Terus aku baca gitu, dibilang langsung bisa take. Oke, bisa. Pokoknya dia perannya harus karakternya gini ya. Terus aku mikir kayak gimana ya, masukin dulu perannya seperti biasa lah ya. Masukin perannya. Terus udah gitu, oke langsung take. Terus bilang, bagus nih. Coba kamu sama si pemeran utama cowoknya. Dan aku untuk sama pemeran utama cowoknya udah temenan. Jadi iya udah temenan. Terus kita langsung kayak take. Chemistry-nya dapat, udah dia aja. Terus udah gitu, seminggu kemudian langsung syuting. Iya. Itu tuh, kan itu kan biografi ya, ceritanya kan film yang tentang ceritanya Pak Anies sama Bu Ferry kan. Itu harus ada observasi. Melakukan itu nggak, Katy? Aku melakukan sih. Ngobrol dulu. Aku nggak ketemu sama Pak Anies sama Bu Ferry-nya enggak. Karena yang ketemu tuh pemeran-pemeran sebelumnya. Tapi kayak aku liatin YouTube, aku lihat kayak pokoknya aku baca berita dan segalanya gitu lah. Dan aku harus ngikutin gimana cara ngomongnya Bu Ferry Farhati. Dan sebenarnya rada susah sih ya, karena kan aku nggak pernah ketemu orangnya. Cuma untungnya di aku adalah aku menceritakan dia yang masih muda gitu loh. Jadi aku berusaha untuk ikutin cara ngomong dia tapi dengan cara ngomong anak muda gitu. Anak muda kan masih berapi-api ya. Jadi kayak kadang-kadang ngomongnya cepet terus lambat lagi. Tapi harus ada yang kayak berwibawanya terus tiba-tiba oh ya lupa nggak boleh terlalu berwibawa banget kayak gitu-gitu sih. Aku memikirkan gimana caranya kalau Bu Ferry Farhati itu di masa mudanya itu kayak gimana. Sedangkan dia baru banget masuk kuliah, which is adalah umur 18 tahun gitu loh. Atau 17 tahun. Dia apa? Dari logatnya apa sih biasanya kalau Bu Ferry? Biasa aja logat agak Jakarta. Jawa-Jawa gitu enggak ya? Enggak ada sama sekali. Karena kan dia tinggal di Jakarta terus tiba-tiba pindah ke Jogja. Lebih ke lembut ya cara ngomongnya. Kayak ngomongnya lebih ke lembut, yang kayak lebih ke wise coba gitu. Sih bisa coba. Penasaran misalkan ini Pak Anies nih, Pak Anies. Oke. Abah nih, Abah. Mas, kamu hari ini ada apa ya? Hari ini aku ada debat capres. Ya, enggak gitu. Masa tiba-tiba udah langsung. Masih muda. Kan masih muda ya. Terus langsung debat capres. Gue capek deh, makanya gue mutusin lu dulu. Soalnya lemot. Dia mutusin lama-lama kayak beneran tau. Kok sakit hati beneran ya? Kalau mutusin gue sih Kat. Dia mutusin lu gara-gara masih muda, cita-citanya pengen jadi presiden. Ya bagus lah. Oh iya bagus ya, bagus. Okay. Oh enggak dulu. Tapi juga Pak Anies itu suka baca buku ya kalau dulu ceritanya ya. Dan kalau sebenarnya kalian nonton semoga filmnya tayang secepatnya ya. Amin. Karena ceritanya tuh seru banget karena emang di situ ada pertikaian juga tentang bagaimana ketika Pak Anies itu adalah orang yang ternyata waktu muda itu rada labil.
Oh, labil. Iya. Itu belum yang ke dia jadi aktivis gitu belum ya? Udah jadi aktivis tapi nah, labil. ya. Oke. Udah jadi aktivis tapi labil, dan di situ yang bikin jadi Bu Ferry Farhatinya gemes sama dia gitu loh. Itu yang aku suka dari cerita itu sih gitu loh, bener-bener kayak cerita anak muda tapi kayak maksudnya kayak jadi kalau aku kayak mau marah gitu kayak saya marah sama dia tapi dia juga begini jadi saya kayak gitu-gitu ya. Jadi marahnya tuh nggak boleh yang kayak harus kayak banget gitu kayak anak muda yang kayak apa sih lo? Enggak deh. Sini lo gue hajar gitu ya, nggak bisa kayak Dia gitu. masih lembut gitu. itu Dia ya? emosionalnya harus lembut gitu. Kalau pemeran Pak Anisnya mirip nggak menurut? Mirip menurut aku, mirip. Tapi dan Cara dia ngomongnya. juga bilang sama aku, pas kita ngobrol berdua, kita ngomong enak ya kita jadi anak mudanya bukan jadi pas tuanya. Kalau pas jadi tuanya mampus deh kita. Selip Lah, ngomong dikit. kenapa memang kalau pas masa tuanya? Ya masa tuanya kan udah politik, nanti ada unsur-unsur situ filmnya. Enggak juga sih, berarti kan harus benar-benar ngikutin cara dia ngomong, cara dia bertingkah, sampai kayak gimana, semua harus kita benar-benar ikutin kan. Sedangkan kalau masih muda, kita masih harus improvisasi menjadi gimana nih caranya lo improv jadi berwibawa tapi anak muda gitu loh. Dan itu pertama kalinya Katy meranin orang yang film biografi ya? Enggak. 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 Sebelumnya Sebelumnya udah pernah. Siapa waktu dulu? Sebening Embun jadi Ratri. Jadi apa? Ratri. Ratri itu yang ada di bukunya. Aku nggak tahu itu ada bukunya atau enggak, tapi itu memang ada perjalanan kisahnya. Oh iya, jadi kisah dia nyatanya itu ya. kisah nyatanya, ya itu yang tadi aku ceritain, dia tuh anak yatim piatu. Oh yang itu. Iya, terus dia untuk cara menghilangkan kesedihan dia dari melupakan orang tuanya dia dan juga trauma-traumanya dia itu membantu anak-anak disabilitas, difabel Ya. gitu-gitu di Jogja. Oke. Gitu. Ketemu langsung sama orangnya. Udah meninggal waktu aku meranin. Jadi Berarti aku cuma dikasih tahu sejarahnya Ceritanya aja ya. Tapi langsung masuk gitu. Iya. Dan kata pasti kan yang pernah ketemu udah ada kan. Dan katanya mirip sama yang diceritain. Mereka sih nggak ada yang ngomong ya, cuma mereka kayak sempet kayak sutradaranya sama produsernya nangis gitu. Kayak bilang thank you banget sudah bisa meranin dia, thank you banget sudah membawa Ratri balik kembali hidup kayak gitu-gitu. Dan aku yang kayak aku nggak tahu itu beneran aku bener-bener jadi seperti dia atau enggak, cuma kayak ya pas diomongin seperti itu bangga aja, berarti ya thanks God aku bisa membawa actingnya dengan baik gitu loh. Keren. berarti aktingnya udah mulai naik ya dari yang sinetron. Iya, kan naik mungkin level, aktingnya, levelnya terus naik. Pas film udah naik. Nah film terakhir yang itu Senyum Manis atau ada lagi kemarin? Enggak, ada proyekan? lagi kemarin proyekan juga sih. Project baru. Project baru. Udah Apa syutingnya. film apa? Drama lagi kah? Drama, Oke. komedi. Ada komedinya komedi, sekarang. Di Katy juga ada komedinya. Iya. Tapi udah tayang. Belum juga. Boleh Kan, di-spill? enggak boleh Nggak di-spill boleh. dulu. Masih Kalau- rahasia. Kalau film horor, Ada. nah tuh ada lagi tuh. Tapi aku nggak tahu ya, soalnya film yang terakhir ini udah ada Instagramnya apa belum, jadi aku belum berani spill. Oke. Tapi kalau yang film horor, aku udah berani spill karena udah ada Instagramnya. Heeh. Ada, judulnya Alas Roban. Alas Oh Roban. tahu, iya tahu. Kayak sempat lihat posternya. Itu ada komedinya juga pasti. Ada komedinya juga. Tuh. Siapa komiknya yang di sana? Ada Sastra Silalahi. Tuh, Bang Cogan. Bang Iya Cogan lagi, iya main ke lagi, iya Alas- lagi. Jadi Alas Cogan kalau dia. Oh, Alas Jogan nih. Alas Jogan. Ada beberapa, aku lupa sih sebenarnya. Pasti biasanya komik-komik. Ada Eva Manurung. Mm-mm. Terus ada gitu. Ruben Onsu juga main. Oke. Ruben Onsu main. Terus siapa lagi ya? Aku lupa sih, tapi lumayan banyak artis gede yang main di situ. Jadi cameo-cameonya gitu loh. Karena ada komedi-komedinya Ya. kan. Dan itu pertama kalinya film horor yang diperanin Katy? Apa Kayaknya iya deh, bener. Iya. Mm-mm. Itu syutingnya di Alas Roban juga atau gimana? Enggak, enggak. Akunya enggak di Alas Roban, tapi yang kayak beberapa pemerannya ada yang di Alas Roban langsung. Bedanya apa tuh Kat? Dari segi produksian kan pasti beneran serem, tempat-tempatnya juga kah? Aduh, aku mah nggak terlalu takut ya orangnya ya. Oh, Aku nggak nggak pernah takut takut sama sekali. Jadi kalau dibilang serem mah aku mah biasa aja. Tapi ada gitu. kejadian nggak kru-kru kah yang kesurupan gitu-gitu? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Setahu aku nggak ada.
tahu, aku nggak ada. Dijagain kali, dijagain. Iya kan ada biasanya ada Apa sih? Kuncen. Kuncen. Apa begini ngayak tadi lo? Ngayak apaan, Bo? Ngayak isi hati. Iya. Biasanya tuh kembang 7 rupa digini-giniin biar Ya nyampur. gue nggak tahu kehidupan lu itu. Kok biasa dia bisa tahu kayak kembang Iya. rupa digini-giniin? Lu nggak tahu ya, Kat? Iya. Enggak sih, itu juga gua ngasal. Tapi tuh kemarin tuh rame lagi. Beberapa waktu lalu. Kenapa? Ada Kenapa hubungan ketawa? soal Young Lex dengan Young Lex. Katanya ini Katy pernah dekat. Terus ada juga yang bilang ini settingan. Yang benar tuh yang apa, Kat? Aku cemburu tahu. Karena kamu sudah jadi mantan aku dan aku udah gak mau peduli lagi sama kamu, jadi aku buka-bukaan aja ya. Oh aja ya kan? Lo pasti nyesel kan? Tapi Enggak, gimana gue tuh? mau ngasih tau aja lo ya, Klarifikasi. Tolong ya. Yo lo ya pasti nyeselkan, iya apa sih judul lagunya nyeselkan itu video lo paling banyak ditonton, ada guenya, jadi please lo panggil gue lagi, lo kenapa sih lo kita mau musuhan apa mau gimana? Oh gitu, Oh, berarti jadi sama ini lagi agak Nggak renggang, kontak agak nih. renggang. Enggak dong, kan dia udah punya istri dan anak, iya, masa iya, gua, iya juga ya, lupa, masa ya, benar, saya benar. tiba-tiba dateng, lo Apa? panggil gue jadiin gue bini lo kan nggak mungkin, Oh tapi mau? enggak. Kirain. Oh, Tapi berarti- itu dulu apa? Katanya settingan atau beneran Enggak pernah pacaran? settingan, deket. Pernah deket. Memang gara-gara syuting itu kan kita pergi sampai ke luar negeri juga Iya. kan. Dan nggak mungkin dong di luar negeri kita bentar Iya. gitu. Dan dari syuting ini kan juga dia dari bikin lagu ini dan bikin lagu ini juga nggak bentar dong. Bikin konsepnya nggak bentar, jadi ya ketemu-ketemu terus ya deket. Sampai akhirnya dibilang settingan kenapa ya? Dia sendiri kok. Emang dasar lo yang Lex, dasar suka bikin viral. Oh. Siapa tahu itu emang promosi untuk lagu itu juga kali ya? Mungkin menurut dia, menurut saya sih enggak. Oh baper ya, maksudnya Enggak, tapi enggak ada sih. bapernya. Tapi emang tipe cowoknya Katy itu yang Lex? Enggak. Ya nggak Aku apa-apa, nggak kenapa punya ketawa? tipe. Kamu, Jangan so asik bro, bukan beneran aku deh. mau gimana, kamu aja aku terima, gimana lagi dia. Kamu aja aku terima, berarti gue di bawah dia dong. Kamu aja terima, apalagi dia begitu. Iya ya. Tentang gue kagak ada tatonya. Jangan harus berterima kasih sama gue membanggakan lu di sini. Coba lu pikirin. Padahal gue beli kalung bling-bling sama gue beli kalung, gue tato sini sama gue banyakin. Mirip padahal. Apa mirip? Padahal dia mandi loh. Maksud lo? Kelihatannya. Tapi Bang Yolek asik, Bang Yolek asik. Sekarang aman-aman aja ya, nggak ada Aman-aman masalah aja lah ya. ya. Enggak, sempet berantem juga Oh, gara-gara berantem. dia ngomongin yang settingan-settingan itu kan di YouTube gitu loh. Terus aku marah. Ya aku bilang kayak ngapain sih ngomongin settingan dan segalanya kayak gitu, udah urusan pribadi aja gitu loh. Dan sebenarnya kan kayak urusan yang ngomongin settingan dan segalanya itu emang dari sponsor nggak ada yang boleh diomongin. Oh gitu. Lo nggak boleh ngomongin settingan, nggak boleh ngomongin lo deket atau apa, pokoknya jalanin aja terus semuanya gitu loh. Nah dia keceplosan kali. Enggak kan, gue tahu lu. Atau dia ada dorongan dari pacarnya kayak kamu nggak nganggap. Enggak punya pacar lo waktu itu, gue tahu lu. Gue udah belain ya Bang ya. Udah nggak bisa lagi ya. Udah nggak bisa nih udah. Ya malah dendam dia, dendam. Tapi ada pengaruh dari gosip-gosip sama Young Lex ke karir? Enggak ya, aman-aman aja ya. Aman aja sih, dan cuma emang gini orang-orang jadi ingetnya kayak Young Lex mantannya Katy, mantannya Young Lex, Katy mantannya. Kenapa sih kayak Katy mantannya Young Lex bukan Young Lex mantannya Katy gitu loh? Ya, ada dibalik kali. kek, Bisa dibalik juga nanti itu. balik gitu loh. Emang kenapa sih? Followers dia sebelum 1M, gue 1M duluan. Oh, boom, boom. Sekarang lo nyesel. Boom, damn Instagram. Kayak emosinya beneran ya. Kayak emosi Masih beneran. beneran, ya. kayak masih beneran. ya. Nanti kita undang Bang Yolek sini. Suruh kesini sekarang kita ngobrol yuk. Nah, nanti aja kita ini dulu, kita mural biar pas momennya. Kalau ngaruh ke hubungan asmara nggak? Enggak. Nah sekarang sama siapa Katy? Sama siapapun. Ya, iya kan. Ini pertanyaan dari prompter tapi kayak gue belum bisa menerima dia jawab itu. Tapi ada nggak sih kayak yang mau deketin tapi jangan mantannya Young Lex gitu. Ya emang kenapa anjir? Enggak kan biasanya gitu. Enggak ada Ada. sih.
Nggak ada yang Pede-pede kayak aja gitu. orang. Siapa? Lagi sama siapa, Keti? Kamu pengen tahu banget. Inisialnya aja, inisial. Kenapa kamu pengen tahu banget? Itu kan privasi aku ya. Ini kan lagi ditanya Keti sama orang. Aku sih menerima aja nih jawabannya. Ingat, di rumah ada Boyen. Kenapa ada Sorry Boyen untuk dong? masalah ini aku no comment karena gimana ya, nanti ketahuan kalau Oh. aku single, ketahuan nggak laku. Kalau aku nggak single juga nanti yang belakang aku itu lagi nggak ngantri lagi. Gimana Oh dong ya? iya ya, lagi jaga tuh, jaga. Biar nggak kehilangan fans. Iya kan aku Libra. Oh iya iya, benar, takut nih. Berarti Single intinya. antara mah. single nggak single ya? Single. Mungkin ya. Lagi deket tapi masih ragu-ragu, kan Libra. HTS Mungkin berarti ya? Enggak, HTS. enggak, aku nggak punya HTS. FWB? FWB. Kenapa harus ada FWB? Ya nggak apa-apa juga Kan sih. mending HTS ya? HTS apa? Hiatus. Iya, beda dong. Sementara. HTS apa HTM? Apa HTS? Aku memilih Bayar, ATM. bayar. Apa? Aku memilih ATM. ATM, berjalan. Iya. Oh, ATM. Boleh banget. Ada yang mau jadi ATM berjalanku? Tapi Oh, enggak, dia lagi transfer tuh. gue langsung transfer. Jangan, Langsung transfer. makan apa lo besok? Ingat. Iya, pay later dulu lo. Tipe cowok deh, biar nggak ngomongin soal hubungannya. Aku nggak punya tipe cowok secara general. Cuma aku punya untuk itu kali ya, bisa dibilang attitude orang yang namanya tingkah laku ataupun pokoknya yang jadi pasangan aku tuh harus orang yang bertanggung jawab sih. Pekerja keras. Ya kalau bertanggung jawab udah pasti dia pekerja Ya, keras. workaholic dia. Iya, dia harus bertanggung jawab dan juga dia harus ya pokoknya istilahnya harus bertanggung jawab. Kalau udah bertanggung jawab dia pasti orang yang Iya, tahu iya. boundaries. Dia pasti tahu yang namanya dia pasti dewasa, dia pasti tahu bisa mengontrol emosi dan segalanya itu udah pasti. Jadi intinya harus bertanggung jawab. Walaupun dia mulai dari nol nih. Kayaknya udah nggak bisa deh kalau aku. Harus dari 75 ya? Enggak, yang penting dia harus di atas aku karena maksudnya Oke, benar. aku maaf, saya rada feminis. Tapi nggak apa-apa, itu banyak mewakili orang-orang juga. Maaf, ya jadi saya rada feminis. Aku udah berusaha sampai istilahnya segini Masa terus kamu masa masih aku dari- memulai lagi bantuin lagi dari nol, aku capek dong. Kan jodoh cerminan, jadi harus iya, sama kan? at least kalau nggak sama dia harus di atas aku. Oke. Gitu. Menurut aku sih seperti itu. Kalau fisik nggak ya? Kalau fisik aku nggak terlalu peduli. Nggak terlalu peduli kan? Walau dia pakai topi gitu nggak kan? Ya, Itu bukan fisik, itu outfit. Kan suka pakai topi. lu fisik nggak masalah, cuman kan dia bilang nggak mau dari nol. Lu mana? Jangan bilang gue dari minus dong. Tapi bisa gue Bisa. namain Katy mah bisa. Apanya tingginya ya? Nggak itu nanti minjem duit. Kita tinggal minjem aja dari TPRI. Bisa. Tapi ada target nikah nggak, Katy? Nah iya Sekarang Kat, umur udah berapa? 29, udah mau kepala 3. Jangan diingetin dong. Lu kepala 3 lu, ngani Gua rambutnya 21. ribet lu 3 kali. Oh iya, dia kan tadi bilangnya 21. 29. 21. Enggak 29. Enggak lu. 21. Biar- Kalau kamu kayak gini aku putusin lagi nih. Ya. Udah diputusin mulu gua. Dari ari-ari udah diputusin. Enak banget ya kalau jadi cewek cantik ini Apa? bisa ngancem-ngancem putus Iya ya. kalau coba lu. Gue yang Coba. Misalkan lu sama gua pacaran terus lu mutusin gua. lu jangan gitu dah ntar. Gimana sih kalau orang pacaran? Terus kita harus apa? Kita harus apa? Ya jangan putusin gua. Malah lu yang ngarep Iya. ya. Gimana? Nggak ada target? Enggak sih, aku nggak ada target. Iya, ya. Karena menurut aku kayak kalau nikah ditargetin itu jadinya stres nggak sih kalau Iya, kita iya. nggak sampai. Jadi aku lebih baik kayak menyenangkan hidup aku aja sama keluarga lah. Tapi ada yang keinginan nggak, kan biasanya sekarang tuh kayak udah apalah nikah-nikah gitu kan. Sekarang juga cewek banyak yang memilih untuk sama sekali tidak menikah bahkan. Iya. Nggak ada kepikiran kayak gitu. Kalau aku bisa, kalau emang Tuhan memberikan aku jodoh, aku akan menerimanya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu sih. Aku nggak ada yang kepikiran aku harus banget nikah. Nggak nikah juga nggak, apa sih kayak nikah harus gitu-gitu. Aku nggak ada pemikiran kayak gitu. Tuh, jadi siapapun yang datang kalau jodoh emang dia klub, udah langsung nikah bisa. Jadi Yes. Dan emang itu masuk standar aku ya, why not gitu loh. Tapi lu nggak usah gini-gini juga, soalnya belum tentu lah, belum tentu kamu jodoh itu jodoh bisa aku. dari mana aja, Katy.
Lo kesini tuh kan nggak sengaja ketemu sama gua. Kata siapa? Mereka udah booking gue 2 minggu dari 2 minggu lalu. Nah ini pas banget 2 minggu itu juga Ate masuk di situ. Emang jodoh tuh dipertemukan di TPRI. Enggak. Maksa banget ya orang ya. Udah. Bukan maksa, lu jadi apa sih di sini peranan? Gue di TVRI, tiap hari ketemu dia, apa gue jodoh sama dia. Gitu ya. Teh, lu kayaknya ini deh, Apa, Teh? butuh makan dulu yuk. Kenapa? Kasian, otaknya kosong. Kosong. Ya, seru. Tapi itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan buat Katy. Kita udah tahu mendalam. Tunggu ya tayang-tayangnya film-film Katy. Berarti ada berapa banyak yang belum tayang? 3 atau 4 mungkin. Tuh, siapa tahu langsung di tahun yang sama 4 film itu. Jadi Katy semua laku banget. Padahal syutingnya udah lama ya. Enggak, jangan gitu dong. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa Tayang dong, siapa bareng. tahu habis ini kan Ya makin mungkin, banyak. Paling dia capek di gala premier aja datang mulu. Nggak Daunnya apa-apa. beda. Kan jadi cantik, bisa foto-foto, Asoy. bisa masukin Instagram. Nice. Tapi sebelum kita closing kita ada games untuk itu untuk memilih. Ini namanya apa gamesnya? Hah, bahasa Inggris lagi. Rapid fire question. Nah itu tadi gamesnya. Coba lu yang ngomong. Rapid fire. Aku aja ini di hostnya boleh ganti nggak sih? Lumayan kan? Makin cinlok. Jangan. Cinlok sama siapa? Gak orang gantiin Ate. Wah, bagus. Udah diputusin, job diambil. Nih pilih ya, jawab dengan cepat dan alasannya. Pilih acting atau modeling? Acting. Kenapa? Karena aku sekarang nggak tahu acting itu is my life. It's my life, acting. Terus sinetron atau film? Nggak bisa pilih dua-duanya. Oh nggak Harus bisa pilih, pilih harus dua-duanya. pilih. Karena I love acting. So jadi dua-duanya adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan buat aku. Tapi kan beda dari aktingnya kan kalau di Iya, cuma Film, tapi maksudnya I dua-duanya love masih mau. actingnya. Tapi dua-duanya aku masih mau. kalau di sinetron kan ketabrak kaki yang diperban kepala. Iya benar. Beda dari Iya. aktingnya. Impus juga nggak di sini Iya. impusnya ya. Gak bisa milih itu. Emang dia ada infus di sini? Kan Infus di sini. di sini. Lu tadi nunjuknya sini. Inilah yang bikin kita nggak cocok. Kayak gini dibahas, kayak begini dibahas. Di depan orang banyak begini. Bukan gitu. Tahu nggak? Biasa tuh yang diinfus hati, kamu tuh yang diinfus otak. Dia sama aja ngatain lu. Oh iya. Gak sekolah. Main FTV atau model iklan? FTV. Kenapa? Karena acting. Oh iya acting lagi. Oh ya iklan gak acting ya? Acting. Acting juga. dong. Tapi nggak Cuma- bersuara. nggak Tapi ini. aku lebih suka yang ada perannya aja. Oh ada perannya. Itu peran di hati gua lo tolak. Soalnya peran di hati kamu nggak menghasilkan apa-apa. Kosong. Kalau ya kan mau kondo. Iya. Modal koneksi doang. Koneksinya sih mau. Kenapa Modal dia konidin mulu ya? doang, kalau dia konidin. Batuk. Putih abu-abu atau anak jalanan? Mau segimanapun aku akan pilih anak jalanan. Kenapa tuh? Karena jujur di anak jalanan itu semua pemainnya tuh seru-seru banget, menyenangkan banget dan mereka itu sangat-sangat nice. Kecuali yang satu itu tadi. Iya, bener. Sebenarnya dia nice, cuma mungkin saat itu sedang bermasalah gitu, star syndrome kali ya. Oh, iya. Jadi ya begitu. Mungkin waktu itu Siapa nice-nya sih? masih Ntar nice uduk ya. googling dulu ya. Apa? Nggak jadi. Si itu. Tadi mau- Masa lu kagak tahu. Yang mana sih? Yang kawin. Instagram atau TikTok? Instagram, Kenapa nggak TikTok? karena aku nggak main TikTok. Oh nggak main TikTok kamu? Enggak. Instagram kenapa? Main terus? Karena aku punya Instagram. TikTok juga punya, cuma maksudnya kayak nggak aktif aja di TikTok. Tapi kalau di Instagram aktif. Kalau ada yang follow kelihatan. Enggak. Barusan gua follow lo, tolong follow. Maaf, nggak bisa. Followersnya udah kebanyakan. Jangan-jangan dia suka bakar story. Jadi kayak Katy lagi apa tuh gua bakar pakai api. Terus kadang emo cepet. Gua kumpulin jadi gaji TPRI tuh. Cepet gua tuh. Oke itu dia buat Katy Indra. Tapi sebelum lagi kita ini banyak surprise-nya. Nih ada fansnya Katy. Nama fansnya apa? Ada nggak? Iya fansnya apa? Fanbase-nya? Dulu Inderatik sih.
Oh, Indranya malah yang dia. Indratik. Tapi sebenarnya aku tuh gak pengen ada nama Indratik. Aku pengennya tuh kayak fans aku tuh lebih ke temen. Jadi aku selalu kalau ada yang kayak kamu mau fans sama aku ya, kita kesegeng, kita berarti geng gitu. Katy. Geng Katy Gitu. atau Hello Katy. Oh itu udah ada. Udah ada, Hello Katy. Sebenarnya bukan Hello Katy, Hi Katy. Hi Katy. Iya. Nah ini Atau Hi Katy. bisa diganti satu lagi? Apa? Krabby Katy. Katy. Ini Wah, dia, siapa ini? dia ngegambar muka Katy semalaman. Yeay, thank you. Keren banget. Makasih. Lucu Uci namanya banget. Uci. Makasih Uci. Kamu kan, Uci aja bisa modal. Kamu gak modal ngasih aku ginian Ci, aja mau. Ci kasih tahu Ci siapa yang ngasih itu aslinya. Sebenarnya itu aku tapi bilang aja ke Uci. Nggak usah Nama panjang bohong. Uci tau nggak apa? Enggak, Ucian Uci. kotor. Cuci. Oke, thank you ya kira- Katy. Apa? Aku kira Ucila aku. Apa itu? Ujila aku. Uji lah. Oke, thank you Katy Indra. Semoga filmnya cepet tayang, terus ya karirnya makin melejit. Tapi pasti Bersinar. kalau bersinar ntar gue dilupain. Ya, Nggak apa-apa dong. Namanya orang. Aku ngelupain kamu mah udah biasa. Emang kalau orang yang ngangkat lu itu pasti diinjak-injak sih. Ya, iya, Panjat Pinang itu namanya Panjat Pinang. Iya kan nganjel Iya. ke tembok gitu. Thank you ya udah hadir ke tamu TVRI ya. Yes, thank you. Oke, itu dia tamu TVRI kita kali ini, seru banget kan? Seru, cantik. Nah, siapa lagi tamu TVRI berikutnya? Tetap pantengin podcast Tamu TVRI. Masuk aja, nggak dikunci.